Yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon gorek. Gubernurna lain bapak aing, tapi bapak tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten ngamek ka aing ari sia. Kunaon jalan kabupaten rusak nyalah kena ka aing, kata Kang Deddy Mulyadi. Ini yang kritik Kang Deddy Mulyadi ini nggak sadar ya, nggak sadar dia tuh seolah-olah membongkar keburukan bupatinya ya. Keburukan bupatinya dibongkar sendiri. Tadinya mau menyerang Kang Deddy Mulyadi, tapi dia tidak sadar padahal itu jalan kabupaten dan Kang Deddy baru menjabat 2 bulan, jalannya rusak. Ayo coba dengan akal sehat kita pikir dulu ya. Ini yang kritik ini viral, katanya Kang Deddy Mulyadi bukan bapak aing ya, bapak tiri. Yang kritiknya ini nggak sadar, katanya jalan rusak gitu ya, jalan Cirebon Timur katanya rusak. Padahal itu jalan kabupaten, kata Kang Deddy Mulyadi. Jalan kabupaten kok nyalahkeun ka aing, karena aing ngajabat 2 bulan di gubernur. Jalan kabupaten mah nu dikritik kuna bupati. Nah ya, ini yang kritik seharusnya ini sama dengan membongkar keburukannya bupati di situ ya. Jadi sedikit-sedikit mulai terlihat ya. Secara tidak langsung Kang Deddy Mulyadi ini bisa memancing orang itu ya. Yang kritik Kang Deddy dibalikin jadi ketahuan keburukannya bukan timbul di Kang Deddy, keburukannya itu timbul di bupatinya itu sendiri. Luar biasa teman-teman ya. Ini ada video Kang Deddy Mulyadi ya, sindir yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi ya, Cirebon ya. Ini videonya teman-teman ya. Itu perlu pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon gorek. Gubernurna lain bapak aing, tapi bapak tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten ngamek ka aing ari sia. Kunaon teu ngamek ka bupati nah. Kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang. Gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri. Gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit. Gubernur tidak ngurus sungai yang kotor. Gubernur tidak ngurus tawuran. Gubernur tidak ngurus anak mabok. Gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras. Gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya bukan dibalik. Ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Aing nu digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan. Mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sewesi-wisili, sebagai seket-selet pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjer di lemurna sorangan. Beda. Maka itu sekda berapa kali ngomong pada saya tidak punya rasa takut apa-apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Jadi ideologi. Karena ideologi saya tidak takut. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun sabaraha ribu kajian.
silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan, karena di pemerintah ini ada proyek perencanaan, perencanaannya ayah duitnya serap proyek nama Allah. Ini penting, negeri ini memerlukan seperti ini hari ini. Nah, untuk itu apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu Go-Green itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih, judulnya juga CAI. Kalau sungai harus bersih, sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harusnya lahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Saya nanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS, warung-warungnya Bapak nggak berani nertibin? Dari dulu Pak, ya saya tahu dari dulu. Saya nanya, Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak berani. Ayo wali kota wete wani komo lurah. Ini fakta. Nah, kalau seperti itu apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datengin Pak. Saya akan rejak bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Wali kota nawai tuani komolurahna, jangan-jangan ini mah kena sogokan teman-teman ya. Luar biasa teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi. Semakin tinggi pohon, ada peribahasa, semakin tinggi pohon akan semakin kencang anginnya. Yang tadinya mau kritik Kang Deddy Mulyadi ternyata malah membongkar keburukan bupatinya Cirebon sendiri. Coba, jadi kebalik teman-teman ya. Kang Deddy Mulyadi itu pengen menanjurkan jati diri Siliwangi. Jadi orang Jawa Barat saya yang berdiri sendiri. Ada nggak pemimpin kayak gitu? Yang bener kerjanya, yang gawena bener, kenapa dikritik? Yang kerjanya di kantor aja, yang kerjanya tidur aja, yang makan gaji buta tidak dikritik. Kenapa kalian nggak kritik yang kerjanya nggak benar? Kebalik. Ini kebalik teman-teman ya. Tadi ya yang saya bilang, semakin tinggi pohon akan semakin kencang. Padahal dia tuh mau mengkritik dan mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, tapi malah kebalik, malah kelihatan sekarang di depan publik ya. Jadi kebobrokan kabupaten, bupati ini yang dia publikasikan pada akhirnya seperti itu. Karena jalannya jalan kabupaten, kata Kang Deddy Mulyadi, bukan jalan provinsi. Kunaon nyalahkeun ka aing. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah mampir di Karjati TV channel. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua, kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan di komen, di share, di like, di subbreaker ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, see you.